Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Atika Fauziah Rahmawati, NIM 192111224, Nita Maryani, NIM 192111225, dan Umi Hani Atul, NIM 192111229, akan membahas tentang siasah, dusturiyah, maliyah, dan dauliyah atau kharijiyah. Materi yang pertama yaitu siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang negara dan sejarah lahirnya undang-undang negara, legislasi atau bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam undang-undang tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan undang-undang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan dalam fikih siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam fikih siasah dusturiyah biasanya dibatasi oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dan kajian siasah dusturiyah. Fikih siasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal yaitu persoalan dan ruang lingkup pembahasan, persoalan imamah, hak dan kewajiban, persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, persoalan baiat, persoalan waliul ahdi, persoalan ahlul hali wal aqdi, persoalan wazarah dan perbandingannya. Lalu dilihat dari sisi lain fikih siasah dusturiyah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bidang siasah tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlul al-hal wal aqdi, yaitu perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah. Yang kedua, bidang siasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzara, wali al-ahdi, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang siasah qada'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dan yang keempat, bidang siasah indariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
Yang selanjutnya yaitu Siyasah Dauliyah. Sekilas sejarah tentang Siyasah Dauliyah. Siyasah Dauliyah sudah ada sebelum adanya agama Islam datang. Siyasah Dauliyah di masa itu muncul karena adanya untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi sumber terpenting dalam hubungan damai masa itu. Walau demikian, gejala hubungan antar negara yang sering terjadi pada saat itu lebih sering ditandai dengan adanya peperangan. Peperangan menjadi semacam olahraga tahunan bagi suku bangsa tertentu. Setelah Islam datang, Siyasah Dauliyah atau hukum internasional mendapat banyak perubahan dalam hal perang, harus menaati etika perang, harus menepati perjanjian perang, dan lain sebagainya. Pengertian Siyasah Dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, dan wewenang. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa Siyasah Dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Dasar-dasar Siyasah Dauliyah. Dasar-dasar yang digunakan sebagai landasan para ulama di dalam Siyasah Dauliyah dan dijadikan ukuran apakah Siyasah Dauliyah berjalan dengan semangat Islam atau tidak, yaitu yang pertama, kesatuan umat manusia. Meskipun manusia ini berbeda suku, bangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi tetap kesatuan, sama-sama bertempat tinggal di muka bumi, sama-sama mengharap kehidupan yang bahagia dan damai. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Yang kedua, al-adalah atau keadilan. Di dalam Siyasah Dauliyah, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik antar manusia maupun di antara berbagai negara. Bahkan, perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, baik terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. Yang ketiga, al-musawah atau persamaan. Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan adalah mempersamakan manusia di hadapan hukum. Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak dalam kesederajatan antara negara dan antar bangsa. Demikian pula, setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Yang keempat yaitu karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Karena kehormatan inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lain dan suatu kaum tidak boleh merendahkan kaum yang lain. Kehormatan manusia ini berkembang menjadi kehormatan terhadap suatu kaum dan komunitas dan bisa berkembang menjadi suatu bangsa atau negara. Kerjasama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat-menghormati. Kehormatan kemanusiaan ini pada gilirannya menumbuhkan harga diri yang wajar baik individu maupun pada komunitas, muslim ataupun non-muslim, tanpa harus jatuh kepada kesombongan individu dan nasionalisme yang ekstrim. Yang kelima yaitu tasamuh atau toleransi. Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan baik-baik akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya, setidaknya akan menetralisir. Seperti sifat pemaaf merupakan suatu yang sangat terpuji dan sebaliknya sifat dendam merupakan suatu sifat yang tercela. Pemaaf yang baik adalah pemaaf disertai dengan harga diri yang wajar
dan bukan pemaaf dalam arti menyerah atau merendahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan. Yang keenam, yaitu kerjasama kemanusiaan. Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan karena adanya saling ketergantungan baik antar individu maupun antar negara dunia ini. Kerjasama merupakan hal yang menguntungkan dalam suasana baik dan bentuk kebaikan, bukan untuk kemusuhan. Yang ketujuh, kebebasan kemerdekaan atau al-hurriyah. Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi. Kebebasan ini bisa dirincikan. Yang pertama, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan memiliki harta. Yang kedelapan, ada perilaku yang baik. Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antar manusia, antar umat, dan antar bangsa di dunia. Selain itu, prinsip ini pun diterapkan seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati dan alam hawani. Budi baik ini tercermin antara lain dalam kasih sayang, seperti yang ditegaskan dalam hadis Nabi yang artinya, kasih sayangilah yang di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangimu. Pembagian siasah dauliyah. Siasah dauliyah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan-hubungan internasional di waktu damai. Sebagai agama yang menjunjung kedamaian, Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerjasama dengan beberapa negara saja. Islam diturunkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Karena itu, Allah tidak membenarkan umat Islam melakukan peperangan, apalagi mengekspansi negara lain kecuali dalam kondisi sangat terdesak dan membela diri. Yang kedua, hubungan-hubungan internasional di waktu perang. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa perang bisa terjadi dalam kondisi darurat, artinya bentuk hukum asal atau azimah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Kaum muslimin sendiri pada umumnya, manusia dahulu dan sekarang tidak menyerang perang, tetapi bisa terjadi dengan sebab untuk mempertahankan diri atau dalam rangka dakwah. Adapun aturan dalam perang Islam, yang pertama, pengumuman perang. Maksudnya, telah diterangkan bahwa Islam tidak membenarkan peperangan yang bertujuan menaklukkan suatu negara atau memperluas wilayah dan mendiktekan kehendak. Perang yang diajarkan dalam Islam adalah perang untuk menolak serangan musuh. Adapun etika dan aturan perang dalam siasah dauliyah. Yang pertama, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita-wanita yang tidak ikut perang serta memperkosanya, dilarang membunuh orang yang sudah tua tersebut tidak ikut perang, dilarang motong dan merusak pohon-pohon, sawah, dan ladang, tidak merusak binatang ternak kecuali untuk dimakan, tidak menghancurkan gereja, biar, dan tempat beribadah lainnya, dilarang menyincang mayat musuh, bahkan bangkai binatang tidak boleh dicincang, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.